Halo sobat, jumpa lagi dengan Yeyen di channel Bukan Politik. Opini ini ditulis oleh Jaya Subakti dari siwot.com. Kagum sama Amin Rais. Saya kira selama ini dia punyanya akses ke surga doang. Ternyata diam-diam dia juga punya akses ke neraka kayaknya. Abis dia bisa membawa pesan dan ancaman tentang neraka jahanam terkait 6 laskar FPI yang tewas. Dari siapa kalau bukan dari orang dalam neraka? Sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil, dan kedua ada ancaman Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam. Ujarnya saat pertemuan dengan Jokowi di istana. Ups, bukan dari orang dalam neraka, dari Tuhan malah, kata Amin, sesuai perintah Tuhan, dan kedua ada ancaman dari Tuhan. Apakah ini artinya Amin mendapatkan pesan itu langsung dari Tuhan? Apakah mungkin? Sedangkan gunung yang di zaman Nabi Musa saja hancur berantakan saat dipertemukan, diperlihatkan dengan Tuhan. Apakah Amin lebih kuat dari gunung? Atau Amin mendapatkan pesan itu melalui penjaga neraka? Kalau iya, ini menunjukkan kepada kita ada kemungkinan Amin adalah juru bicara penjaga neraka. Atau paling tidak dia baru saja pulang berkunjung dari neraka, dan dititipi pesan sedemikian oleh penjaganya, saat akan melintasi pintu keluar, atau saat pamit mau pulang. Hebat kan? Saya tidak pernah bisa membayangkan, tidak bisa menjawab bagaimana Amin bisa mendapatkan pesan seperti itu dan dikaitkan dengan peristiwa penembakan 6 laskar FPI yang tewas di tol KM 50. Apakah dia semenjak lahir diberi kuasa itu, atau belakangan, di umur sekian, dia diberi mandat mungkin karena amalannya yang tinggi, barangkali. Bingung saya mencari jawabannya. Dan, yang mengganggu logika pikir saya, kenapa justru penjaga neraka memesankan tentang 6 laskar itu kepada Amin? Apakah artinya 6 laskar itu sedang berada di sana juga, sehingga pembahasan menjadi relevan? Kan tidak mungkin rasanya kalau 6 laskar tidak ada di sana, tapi penjaga neraka mengirim pesan mengenai mereka. Sulit saya membayangkan penjaga neraka punya akses keluar masuk surga, sehingga tahu juga cerita surga. Dan pun, yang lebih menggelitik hati, apa urusan Amin pergi ke neraka? Siapa yang dia jenguk di sana? Atau apa keperluan dia ke sana? Apakah urusan penting atau penting banget, sehingga harus menghadapi segala resiko? Bukankah katanya, di sana panas sekali, jauh lebih panas dari panas terpanas yang bisa kita bayangkan di dunia ini. Lalu apa ilmu yang Amin punya, amalan yang Amin pegang, doa-doa yang Amin rapalkan, sehingga bisa keluar masuk tanpa menjadi binasa? Atau minimal tanpa jadi gosong? Saya curiga, jangan-jangan Amin ini sebenarnya salah satu dan penjaga neraka. Makanya dia tahan panas, seperti termos anti panas. Logika pikir saya mulai ngawur. Tidak mungkin Amin yang mengerti tentang agama, alim dan beberapa kali malah disebut ulama, tugasnya menjadi penjaga neraka. Kasihan sekali. Bukankah ganjaran orang-orang yang soleh adalah surga? Semakin saya mencari jawabannya, semakin jauh saya tersesat tanpa menemukannya sama sekali. Saya mencoba merenungkan lebih dalam agar dapat terbuka pikiran ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi malah petunjuk lain yang muncul. Mengapa Amin menyampaikan pesan dan ancaman neraka jahanam kepada Jokowi, sedangkan pesan itu adalah untuk orang yang membunuh? Bukankah kata Amin, ada ancaman Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam? Apakah ini berarti Amin salah alamat? Setahu kita Jokowi tidak mengenal 6 orang yang tewas di tol KM 50 itu. Bahkan mungkin ketemu saja tidak pernah. Jadi tidak mungkin Jokowi membunuhnya. Ada indikasi senjata polisi yang menyebabkan mereka tewas. Tapi kenapa Amin menyampaikan pesan dan ancaman kepada Jokowi, bukan kepada pihak yang memegang senjata? Aduh, makin membingungkan kasus ini. Sepertinya memang Amin salah alamat. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apakah karena panasnya neraka bisa bikin orang lupa ingatan? Lupa arah, seperti kompas yang tidak bisa akurat saat berada di medan magnet yang sangat kuat. Duh, bodohnya saya.
Misteri ini mungkin tidak akan pernah terjawab karena saya tidak akan pernah tahu zat apa yang membentuk fisik tubuh Amin ini. Dia terlalu suci untuk saya sentuh tubuhnya.